wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aulia Surbakti dengan NIM 251000296 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan cara bertauhid dalam sektor pertanian. Yang pertama, kita harus berniat dan menyediakan kesadaran ibadah. Berniat bertani bukan hanya untuk keuntungan, tetapi untuk menunaikan amanah sebagai khalifah di bumi ini. Menyadari bahwa hasil panen adalah rezeki dari Allah dan bukan semata-mata dari kecerdikan manusia atau teknologi. Yang kedua, mengelola alam dengan prinsip tauhid. Contohnya, menjaga tanah, air, dan lingkungan karena semua adalah ciptaan Tuhan. Dan juga tidak merusak ekosistem tersebut dengan cara-cara yang diharamkan. Yang ketiga, kita mencari rezeki yang halal menggunakan benih dan pupuk yang halal dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, kita harus bertawakal dan mensyukuri apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 250040088. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana contoh rekayasa tauhid di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu sendiri dapat dilihat dari penerapan smart farming. Smart farming ini adalah sistem pertanian terintegrasi dan berbasis teknologi digital untuk memperbaiki proses produksi serta meminimalkan dampak negatif suatu produk terhadap lingkungan sekitar. Penerapan smart farming yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan prinsip tanggung jawab khalifah untuk menjaga alam semesta. Misalnya yang pertama, petani pakai sensor untuk memantau tanah dan tanaman secara real time atau secara waktu nyata dengan data yang kita ambil dari smart farming tersebut, sehingga sumber daya air dan pupuk dapat dipakai dengan tepat dan berguna dan dapat meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua, sistem pertanian terpadu yang menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat mempraktikkan keharmonisan ciptaan Tuhan sesuai dengan prinsip tauhid. Dan yang terakhir adalah pendekatan agribisnis Islam yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sesuai ajaran Al-Quran, seperti larangan untuk merusak bumi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 5. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Gait Sanaswa Ginting dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dengan NIM 250304116. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu apa pedomannya dari ayat Al-Quran terkait rekayasa tauhid di bidang pertanian. Berikut beberapa ayat yang bisa kita jadikan pedoman terkait contoh rekayasa tauhid di bidang pertanian yang sudah dijelaskan di nomor 2. Pertama ada surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya, dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Keterkaitan ayat tersebut dengan contoh yang sudah kami buat, yaitu berupa smart farming. Dalam penggunaan teknologi sensor itu bisa mengefisiensi air dan pupuk sehingga dapat meminimalkan kerusakan lingkungan. Dan itu sudah menunjukkan rasa sikap tanggung jawab kita dalam merawat dan menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad, yang artinya apabila berpaling dalam kurung dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Keterkaitan ayat tersebut dengan contoh yang sudah kami ambil, pertanian terpadu dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab kita untuk menjaga
lingkungan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusaknya. Lalu apabila kita peduli dan menjaga terpadunya ekosistem pertanian, itu juga dapat menjaga keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Kak, lalu mengapa kita harus berpedoman pada ayat-ayat yang sebelumnya sudah Kakak jelaskan? Nah, mengapa ya? Ayo simak lebih lanjut. Karena Allah itu telah menciptakan langit dan bumi sedemikian bagus dan baiknya. Jadi alangkahnya kita sebagai makhluk ciptaannya juga untuk senantiasa menjaga dan merawat apa yang telah diciptakannya. Menjaga apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk rasa syukur kita dan tanggung jawab kita atas nikmat yang diberikannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dalam perkataan. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananta Balkis dengan NIM 250903073 dari FISIP dengan prodi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya mau menjelaskan manfaat pertanian dalam kehidupan manusia dan dalam versi Islamnya. Nah, yang pertama itu ada sumber rezeki. Pertanian dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi beberapa orang, yaitu petani yang akan menghasilkan beras, dan itu akan menjadi rezeki yang insya Allah halal dan berkah. Yang kedua itu ada sedekah dan zakat. Hasil pertanian dapat digunakan untuk bersedekah dan membayar zakat, sehingga dapat membantu kesejahteraan sosial. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Quran Surah Al-An'am ayat 14. Dan yang kedua ada firman dari Allah, dan kami turunkan dari langit air yang banyak membawa manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanaman dan biji-biji yang dapat dipanen. Quran Surah Qaf ayat 9. Pertanian memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun spiritual. Perkenalkan, nama saya Dia Kusmadani dengan NIM 250803047. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus diperhatikan agar bisa bersikap tauhid di bidang pertanian. Hal yang harus diperhatikan agar kita bisa bersikap tauhid adalah dengan fokus pada 4 prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip ketuhanan atau tauhid. Bahwasanya semua sumber daya alam yang ada di dunia ini dan hasil pertanian adalah milik Allah. Petani hanya bisa berusaha dan berdoa, serta mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip yang kedua ialah prinsip keadilan atau adil, yakni melakukan pertanian dengan adil. Contohnya, dalam distribusi air irigasi dan pupuk, agar semua petani mendapat hak yang seimbang serta tidak ada yang dirugikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan, di mana petani berhak mengelola lahan dan bertani tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga usaha pertanian dapat maksimal dan produktif. Prinsip terakhir ialah prinsip khalifah, di mana kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan pertanian sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala, serta agar keberlanjutan hidup kita dapat terjamin ke depannya. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita bahwa pertanian bukan hanya soal duniawi, tetapi juga ibadah yang mendatangkan keberkahan dan keadilan untuk semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Sahira dengan NIM 250403009 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa contoh yang sudah diberikan teman saya dalam bidang pertanian itu memberikan manfaat atau baik bagi kehidupan manusia. Nah, di sini saya akan membahas latar belakangnya tetap dalam konteks rekayasa tauhid. Baik, pertanian merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sumber utama pangan dan keberlangsungan hidup. Namun, dalam praktiknya kegiatan pertanian seringkali menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, perubahan iklim, hama, dan
penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala ciptaan Allah merupakan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Konsep rekayasa tauhid di bidang pertanian hadir sebagai upaya mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai ketauhidan. Misalnya, penerapan smart farming yang memanfaatkan sensor untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real time. Teknologi ini memungkinkan petani menggunakan air dan pupuk secara efisien sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisirkan. Selain itu, sistem pertanian terpadu juga menjaga keseimbangan ekosistem, juga mencerminkan prinsip tauhid, yakni kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung dalam keharmonisan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, pendekatan agribisnis Islami yang menekankan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wa'duhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-A'raf ayat 7 urutan ke-7 ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk tidak merusak alam, melainkan mengelolanya secara bijak. Berdasarkan pemahaman tersebut, kelompok kami meyakini bahwa penerapan rekayasa tauhid dalam bidang pertanian bukan hanya memberikan manfaat praktis bagi peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kesadaran spiritual dengan menghubungkan teknologi pertanian modern dengan nilai-nilai tauhid. Manusia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga dapat menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Inilah yang menjadikan rekayasa tauhid di bidang pertanian sangat penting dan baik untuk kehidupan manusia, karena menggabungkan aspek keberlanjutan dan juga kesejahteraan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saya sudah menjelaskan latar belakangnya bahwa contoh yang kami berikan tadi, contohnya adalah smart farming, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pertanian pintar yang memanfaatkan teknologi atau sensor untuk melihat tanahnya gimana. Jadi nanti para petani nggak perlu mengeluarkan pupuk atau air yang banyak, jadi kerusakan lingkungan bisa diminimalisirkan. Dan juga pendekatan agribisnis atau pertanian dengan sistem Islami itu juga lebih baik. Nah, kenapa baik? Karena akan menghasilkan pangan yang baik dan tetap sesuai dengan konsep-konsep tauhid dan syariat Islam. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.